Shalom, selamat pagi, salam sehat kepada kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 21 Juli 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menuntun kami dalam menikmati hari karunia Tuhan sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu syukurilah, atau dalam bahasa Toraja, kurre sumangai. Merespon setiap peristiwa dalam hidup ialah tindakan yang wajar. Ada yang menangis, kecewa, tertawa, ceria, dan sebagainya. Respon-respon ini normal dan hampir terjadi pada semua manusia. Terlebih ketika manusia menerima
dan menikmati berkat Allah. Tentu, syukur yang berisi pengagungan kepada Sang Sumber berkatlah yang mestinya diperlihatkan. Raja Daud telah memperlihatkan sikap itu. Bersyukur menjadi responnya ketika Allah yang ia sembah menyatakan janji yang sebenarnya telah menjadi kerinduan sang raja, yakni mendirikan rumah bagi tabut Allah. Bagaimana Daud mengekspresikan wujud syukurnya? Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Ia menyadari, bahkan mengakui bahwa segala pencapaiannya sebagai raja semata-mata karena karya Allah baginya. Yang kedua, mengakui kebesaran Allah. Dalam kerendah hatian dan pengenalan yang benar tentang Allah, ia mengamini bahwa tidak ada yang dapat menyamai kasih dan kuasa Allah. Yang ketiga, ia bersikap untuk terus tunduk pada pengaturan Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam setiap peristiwa kehidupan Daud dan bangsa Israel. Semestinya hal tersebut meneguhkan iman kita untuk terus teguh dalam Kristus. Jika kembali mengingat-ingat, maka tampaknya tidak salah juga untuk merenungkan bahwa siapakah kita ini di hadapannya? Sekuat apakah kita menjalani liku-liku kehidupan tanpa pertolongannya? Ingatlah bahwa kasih-Nya terus mengalir. Tiap pagi rahmat-Nya dinyatakan. Bahkan kita yang berdosa pun ditebus dan dikuduskan oleh-Nya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak merespon karya Allah yang besar itu. Responlah dalam syukur kepada Dia yang memberi kita kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini, yang datang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu sebagai respon hidup kami atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kerendahan hati dan pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Tolonglah kami melewati hari-hari karunia-Mu untuk terus berkarya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Jemaat Lahairoi Balikpapan, dan kepada seluruh pendengar kiranya terus diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas dan shalom.